Shalom saudara, mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Orang sering bertanya, who is Jesus Christ? Ini selalu menjadi bahan diskusi, bahan perdebatan, bahan riset. Siapa itu sesungguhnya Yesus Kristus? Seorang yang bernama Charles Mans mengatakan, kalau menjadi seorang yang bijaksana dalam kepemimpinan, belajar dari Yesus Kristus dalam bukunya The Leadership Wisdom of Jesus. Dia mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijak seperti Yesus Kristus. Betul saudara, karena Napoleon Bonaparte mengatakan Yesus Kristus mendirikan kerajaan atas dasar kasih. Pada saat ini jutaan orang rela mati buat dia. Napoleon Bonaparte mengagumi Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus mempengaruhi banyak orang, bukan dengan kekerasan atau violence atau force, tapi dengan kasihnya. Orang yang berkata Yesus adalah seorang sosialis yang pertama, orang pertama yang mencari kehidupan yang lebih baik bagi kemanusiaan adalah Mikhail Gorbachev. Ini salah satu pemimpin besar yang pernah ada dalam sejarah di wilayah negara yang namanya Uni Soviet. Dia adalah seorang pemimpin komunis sosialis. Tetapi saudara, ketika menilai tentang Yesus Kristus, dia mengatakan Yesus adalah seorang tokoh sosialis yang pertama. Mahatma Gandhi, tokoh besar orang India, anti kekerasan. Kenapa saudara? Karena dia belajar dari Yesus Kristus yang rela berkorban. Dia mengatakan Yesus Kristus adalah seorang manusia yang benar-benar tanpa salah, mempersembahkan dirinya sebagai sebuah korban bagi kebaikan musuh-musuhnya dan menjadi tebusan bagi dunia. Ini adalah sebuah tindakan yang sempurna. Mahatma Gandhi mengagumi Yesus Kristus sebagai tokoh anti kekerasan yang rela berkorban bagi manusia, bagi dunia ini. Albert Einstein, orang jenius yang pernah hidup, mengatakan, saya seorang Yahudi, tapi saya terpesona oleh tokoh yang bersinar dari Nazaret itu, Yesus Kristus. Mungkin Albert Einstein bukan seperti kita yang telah menjadi orang Kristen, karena dia seorang Yahudi. Ajaran agama Yahudi lah yang dipercaya. Tetapi saudara, Albert Einstein adalah orang yang percaya Yesus Kristus sebagai orang yang luar biasa, tokoh yang bersinar. Wih, ini ungkapan yang hebat dari seorang yang jenius seperti Albert Einstein. Anand Krishna, seorang tokoh dalam, orang bilang New Age Movement. Dia tulis buku, saya baca bukunya saudara. Dia mengatakan Yesus adalah seorang petapa. Coba lihat gambarnya. Pernah nggak Yesus digambarkan seperti ini? Dia mengatakan Yesus adalah seorang tokoh spiritual, seorang yogi. Ini orang yang memiliki tingkat rohani yang tinggi. Saudara, ada yang berkata The Muslim Jesus, tarif kali di dalam bukunya yang juga saya baca saudara. Dia mengatakan orang-orang Muslim harus menghargai, menghormati Yesus Isa. Kenapa? Karena dalam literatur kuno Muslim ada banyak kisah dan sabda Yesus yang ditulis oleh para penulis klasik Muslim, sehingga dia berani berkata The Muslim Jesus sebagai judul bukunya. Memang dalam Quran, Jesus is referenced more than any other person in the entire Quran. Jadi dalam Quran, nama Isa itu seringkali disebutkan berkali-kali. Saudara, siapa itu Yesus Kristus? Kalau kita bertanya kepada Barack Obama, bahasa Inggrisnya kita panggil Barack Obama, berkata Jesus Christ is the Lord. I believe in that. Dasar iman Kristen berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Basic iman Kristen adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Saudara, mengapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Yang pertama, karena Yesus Kristus memiliki dan menunjukkan sifat-sifat keilahiannya. Dia kekal. Yesus maha hadir. Yesus maha tahu. Dan Yesus maha kuasa. Yesus Kristus adalah Allah. Kenapa? Karena Yesus Kristus melakukan tindakan-tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Yaitu apa? Dia mengampuni. Sebelum Yesus Kristus mati di kayu salib, dia sudah mengampuni. Ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia yang memberikan kehidupan. Kata hidup yang diberikan adalah Zoe. Itu hidup yang sekualitas dengan hidupnya Allah. Itu Zoe. Bukan bios, bukan suke. Kebangkitannya, penghakiman yang akan dilakukan pada semua orang menunjukkan bahwa dia adalah Allah.
Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah bangkit. Ketika Thomas tidak percaya bahwa sungguh Yesus bangkit, teman-teman murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, Yesus bangkit. Tapi Thomas tidak percaya. Tapi ketika Yesus menampakkan diri dan membuktikan dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Ini kalimatnya Thomas. Oh my God, oh my Lord. Saulus seorang penganiaya jemaat yang kita kenal kemudian namanya Rasul Paulus. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia berkata, siapakah engkau? Tuhan. Kata Yunani ini pakai adalah kurios, kurie. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa saudara? Karena dia menunjukkan sifat-sifat kealahan, sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, coba kita lihat sedikit ya gambaran ini, skema ini. Jesus claims to be God. Kalau Yesus mengklaim dirinya adalah Allah, hanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, klaimnya salah. Kemungkinan yang kedua adalah klaimnya benar, bahwa dia Tuhan. Kalau klaimnya salah, cuma dua kemungkinan. Dia tahu bahwa apa yang dia klaim, apa yang dia nyatakan adalah salah. Kalau Yesus Kristus menyatakan dirinya, dia adalah Tuhan. Dan dia tahu bahwa klaimnya itu adalah salah, maka dia sengaja lakukan. Kalau dia sengaja melakukannya, dia adalah seorang pembohong, seorang hipokrit munafik, seorang jahat. Dan dia orang yang bodoh karena dia mau mati untuk satu keyakinan yang dia tahu salah. Saya mau tanya, apakah ada yang berani mengatakan bahwa Yesus adalah seorang pembohong, munafik, orang yang jahat? Sudah tadi ya menemukan fakta, orang-orang besar di dunia tidak ada yang mengatakan Yesus adalah seorang yang jahat, seorang pembohong, seorang yang munafik. Tidak ada. Klaim yang berikutnya, kalau Yesus mengklaim dirinya adalah Allah dan dia tahu dia salah, kemungkinannya adalah dia tidak tahu bahwa klaimnya itu salah. Kalau Yesus tidak tahu apa yang dia nyatakan, keberadaannya sebagai Allah, berarti dia adalah, ya orang bilang lunatic, gila. Sekali lagi saya mau tanya kepada saudara, siapa yang berani mengatakan Yesus adalah orang yang gila, orang yang jahat, orang yang gak benar? Tidak ada saudara. Bahkan orang-orang Muslim pun mengakui dengan hormat, dengan respect Yesus sebagai seorang nabi. Saudara, kalau begitu klaimnya salah, itu tidak terbukti, tidak benar. Kalau klaimnya adalah salah, berarti apa yang diklaim itu adalah benar. Dia adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, Allah yang maha besar, yang mengasihi kita, dia benar-benar dia Allah. Cuma dua alternatif aja. Saudara menerimanya atau saudara menolaknya. Cuma dua alternatif saja. Saudara, Tuhan Yesus pernah bertanya pada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahaya engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ketika Simon Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, ini berarti Yesus adalah Allah. Karena istilah anak itu bukan berarti lebih rendah, bukan berarti seperti kayak Allah punya istri dan punya anak. Nah kalau kita bilang anak tangga, ya anak kunci, ya nggak mengatakan bahwa tangga itu punya istri dan punya anak. Tidak. Ungkapan ini dalam konteks orang Yahudi menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yesus sejajar dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Saudara, untuk memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri, Allah Roh Kudus sendiri yang menyatakannya. Saya berdoa saudara, kalau saudara saat ini mungkin masih ragu-ragu, mempertanyakan siapa itu Yesus, saya berdoa supaya Roh Kudus menginsafkan saudara akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan saudara bahwa saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada seorang yang namanya Kenneth Scott Lothrop. Kenneth Scott Lothrop adalah seorang sejarawan dari Yale University. Ini adalah orang yang mempelajari ribuan orang di dunia yang pernah hidup. Perhatikan kalimatnya. Dia mengatakan begini, berdasarkan bukti-bukti yang dia lakukan, dia
dalam risetnya sebagai seorang sejarawan, dia mengatakan Yesus Kristus adalah pribadi yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini. Tidak sembarangan, saudara, kalau Kenneth Scott Lotred menyimpulkan ini. Kenapa? Karena dia sudah riset, saudara, ribuan orang yang pernah ada. Kenapa Yesus Kristus menjadi pribadi yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini? Karena Yesus Kristus bukan sekedar manusia biasa, bukan sekedar tokoh agama. Orang berkata dia seorang nabi, orang berkata dia adalah seorang imam. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang mengasihi kita, yang datang ke dalam dunia menebus dosa kita sehingga kita diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati.